Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizana Febriansyah. Pada video kali ini kita akan membahas tugas dari pertemuan pertama praktikum elektronika daya. Di sini kita disuruh membuat sinyal PWM dan SPWM. Nah, di sini akan MCU bisa dipilih antara STM ataupun Arduino. Nah, karena di sini saya memilih STM32. Nah, di sini juga kita harus menjelaskan detik cycle dan detiknya itu di berapa, dan untuk variasi frekuensinya ada 1 kHz, 10 kHz dan 20 kHz. Nah, untuk alat dan bahannya sendiri tentu saja kita di sini membutuhkan Simulink atau MATLAB. Langsung saja buka MATLAB-nya. Kita sudah masuk ke dalam Simulink. Di sini saya sudah membuatkan file untuk PWM dan SPWM. Nah, barangkali dari teman-teman ada yang dibingungkan. Untuk PWM sendiri itu adalah panjangan dari pulse width modulation atau teknik pembangkitan sinyal digital dengan mengatur lebar pulsa dalam satu periode. Nah, besar tegangan rata-rata keluaran ditentukan oleh duty cycle. Nah, untuk duty cycle yaitu persentasi lamanya sinyal berada pada kondisi high. Semakin besar duty cycle, semakin besar pula tegangan rata-rata yang dihasilkan. Nah, untuk pada percobaan tadi kan di sini ada 1 kHz, 10 kHz dan 20 kHz. Nah, semakin tinggi frekuensi yang dihasilkan, maka switching semakin cepat dan sinyal menjadi lebih halus. Nah, STM32 di sini mampu menghasilkan PWM secara stabil karena memiliki timer berpresisi tinggi. Nah, untuk SPWM sendiri yaitu sinusoidal pulse. Nah, perbedaan dari yang tadi adalah untuk dari sinyal itu sendiri. Nah, untuk SPWM yaitu adalah sinusoidal pulse width modulation, merupakan pengembangan dari PWM dengan duty cycle yang berubah mengikuti gelombang sinus. Nah, perubahan ini membuat tegangan keluar lebih menyerupai sinus dan memiliki distorsi lebih kecil dibandingkan dengan PWM biasa. Nah, perbandingannya bisa nanti dilihat. Untuk di sini ada komponen konstan dan scope untuk melihat keluaran dari sinyal PWM dan SPWM itu sendiri, dan di sini ada PWM output. Nah, untuk barangkali jika ada yang masih bingung caranya, tinggal kita search aja, langsung ketik. Misalkan di sini ada konstan. Nah, kita langsung pencet. Nah, kita drag aja ke sini. Terus di sini ada scope. Tinggal search scope. Nah, nanti bisa pencet. Sedangkan untuk di sini tinggal dicari saja PWM output. Nah, kita gunakan yang embedded output. Nah, di sini pin di sini adalah pin yang nantinya akan digunakan pada hardware di STM32. Nah, untuk selanjutnya di sini kan ada 50 ya. Nah, kenapa di sini 50? Ini bukan berarti secara desimal 50, tetapi 50 di sini adalah constant value dari duty cycle yang nantinya akan digunakan pada sinyal PWM. Nah, gitu. Kemudian di sini berbedanya dari PWM itu sendiri, yang satunya adalah menggunakan sine wave atau gelombang sinus. Untuk di sini parameter dari sine wave itu sendiri yaitu di sini ada frekuensi. Nah, dari frekuensi tersebut dari frekuensi di sini yaitu 2 dikali pi dikali dengan 50. Nah, frekuensi adalah jumlah gelombang sinus yang terjadi dalam 1 detik. Ini kita memasukkan amplitude dengan bias 0 dan untuk pastinya kita nolkan, dan sample time di sini yaitu simulasi digital nantinya yang bekerja dalam bentuk diskrit atau sinyal yang tidak dihitung secara kontinu terus-menerus, tetapi
pada interval waktu tertentu yang disebut dengan sample time. Nah, di sini saya 5E min 5 atau bisa dibilang 0,00005S. Nah, kita oke saja. Di sini function yang kedua ada block function. Block function sendiri yaitu di sini ada Y sama dengan U dalam kurung U ditambah 1 dikali dengan 50. Nah, kenapa di programnya seperti ini? Untuk sinyal PWM dan SPWM sendiri membutuhkan duty cycle yang positif. Nah, untuk sinyalnya sendiri itu karena membutuhkan sinyal yang positif, tidak bisa menerima nilai negatif. Nah, nanti bisa dilihat ketika SPWM bekerja dengan memodulasi duty cycles itu, maka mengikuti bentuk sinusnya. Tetapi di bawah, maksud saya di atas negatif, tidak ada yang melebihi batas 0. Nah, ini adalah perhitungan secara matematisnya. Jika di sini U sama dengan minus 1 ditambah 1 dikalikan 50, maka hasilnya adalah 0. Nah, jika di sini U-nya adalah 0 ditambah 1 dikali 50, maka hasilnya adalah 50%. Begitupun jika di sininya 1, maka dikali 50, maka hasilnya adalah 100%. Nah, di sini adalah untuk mengatur duty cycle nantinya. Oke. Di sini untuk frekuensi dari pin di STM32 nantinya, di sini saya menggunakan D6. Dan untuk inisial frekuensinya di sini saya mencoba langsung saja ke yang 2000. Dan di sini inisial duty cycle-nya 50. Oke. Begitupun sama dengan nilai PWM yang ini yang konstan. Di sini saya menggunakan D3. Bisa dilihat. Itu saja. Nah, ini adalah hasil dari rangkaian konstan dan sinus tadi. Di sini bisa dilihat, di sini adalah sinyal PWM yang telah saya input 50 dan ada sinyal sinusoidal di sini dari 0 hingga ke 100 dengan duty cycle positif, bahwa tadi telah dibahas bahwa dari sinyal sinus itu tidak bisa menerima nilai negatif dan SPWM bekerja dengan memodulasi duty cycle mengikuti bentuk sinus itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya bisa lihat langsung video yang telah saya lakukan di laboratorium. Nah, bisa dilihat ini adalah keluaran sinyal dari PWM di 1 kHz. Bisa dilihat nilai di sini konstan dengan duty cycle 50%. Untuk selanjutnya ada di 10.000 dan 20.000. Untuk keluaran sinyalnya di sini sama dengan duty cycle 50%. Begitupun dengan 20 Hz yang di PWM ini, itu sama 50 duty cycle hanya saja. Ini di tampilan osiloskop di zoom out agar melihat lebih banyak dari gelombangnya. Nah, untuk selanjutnya ada di sinyal SPWM 1 kHz. Di sini dalam satu periode sinus untuk pulsanya relatif sedikit. Nah, akibatnya terlihat lebih kasar. Dan kemudian di 10 kHz ada lebih banyak sehingga modulasi terlihat lebih rapat dan lebih menyerupai sinus lebih jelas. Nah, ripple berkurang
dan kualitas dari tegangan keluaran menjadi lebih baik. Begitupun dengan yang 20 kHz. Di sini bisa dilihat untuk SPWM-nya sangat halus. Oke, secara keseluruhan dari sinyal PWM dan SPWM ini, untuk PWM sendiri menghasilkan sinyal pulsa dengan lebar tetap sesuai duty cycle yang sama 50% untuk mengatur tegangan rata-rata dari tegangan DC, sehingga umumnya digunakan pada kontrol motor DC atau pengaturan daya yang sederhana. Sedangkan SPWM sendiri merupakan pengembangan dari PWM itu sendiri, di mana lebar pulsa berubah, duty cycle-nya bisa berubah mengikuti bentuk gelombang sinus, sehingga menghasilkan keluaran yang mendekati dengan gelombang AC. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai sinyal PWM dan SPWM dengan perbandingannya. Terima kasih yang telah menonton hingga akhir.